Puji Tuhan, selamat pagi atau selamat siang kepada Bapak Ibu semua, Jemaat GPDI Brisbane dan Gold Coast. Tuhan memberkati kita semua. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jerry Sanger, yang sudah memberi kesempatan untuk saya melayani Bapak Ibu dan saudara-saudara semua pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Frans Tiadi Manurung. Saya tinggal di Yogyakarta dan kurang lebih ada di barat Yogyakarta, di dekat bandara yang baru di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di daerah Wates, Kulon Progo. Saya menggembalakan di situ dan puji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan kami di sini sehingga kami masih bisa tetap melayani sekalipun di tengah-tengah daerah yang memang sangat sulit untuk ditembus oleh Injil, tapi Tuhan memberikan kami kemampuan untuk tetap bertahan dan melayani di Wates Kulon Progo ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan info dari Gembala bahwa pelayanan di tempat ini sedang membangun sebuah tema besar atau sedang membicarakan tema besar tentang bersyukur. Dan hari ini saya ingin mengalir dengan tema itu dan saya ingin mengajak saudara untuk juga belajar dari hal bersyukur yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Dan bagaimana kita melihat kekuatan dari sikap bersyukur itu yang akan membawa kehidupan umat Tuhan untuk senantiasa mampu menjalani kehidupannya sekalipun harus melewati masa-masa kehidupan yang sukar. Pagi ini saya ingin ajak saudara untuk membaca satu bagian ayat dari Mazmur 136. Kitab Mazmur 136 ayat yang pertama. Mazmur 136 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan bersyukur itu adalah persoalan yang memang boleh dikatakan gampang-gampang susah. Gampangnya adalah ketika kita ada di dalam sebuah kehidupan yang baik-baik saja, happy-happy saja, kita bisa bersyukur. Ya, kita bisa berkata terima kasih Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan. Tetapi susahnya adalah ketika hidup yang kita jalani ini adalah sebuah kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, tentu kita tidak akan mudah untuk dapat bersyukur. Nah, tetapi Alkitab sebagaimana yang kita baca di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama ini memberikan sebuah ajakan, memberikan sebuah dorongan, memberikan sebuah keinginan untuk membawa kehidupan umat Tuhan selalu bersyukur, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya kepada kita? Ketika setiap orang, setiap anak Tuhan diminta, diharapkan untuk selalu membangun sikap syukur di dalam kehidupannya. Nah, kita akan melihat beberapa hal. Saya akan coba tampilkan slide.
sebenarnya apa sih yang harus kita pahami tentang syukur itu? Nah, saudara, yang pertama kita perhatikan bahwa bersyukur adalah sebuah ajakan untuk dapat memaknai karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Ketika jemaat di dalam nyanyian Mazmur ini diajak untuk bersyukur, mereka diajak untuk dapat melihat, untuk dapat memaknai setiap karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur, ya, bersyukur itu adalah sebuah pengakuan. Ya, bersyukur itu adalah sebuah pengakuan yang datang dari keyakinan atas kehadiran dan karya Allah di dalam setiap kehidupan dan pengalaman kita. Jadi bersyukur itu adalah sebuah pengakuan yang lahir dari keyakinan hidup kita atas karya Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita terus diajak oleh Alkitab, dan ketika nyanyian itu terus dinyanyikan di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, dan mengajak jemaat untuk bersyukur, sebenarnya umat Tuhan, dan kalau kita yang hari ini membaca teks Alkitab itu, sebenarnya diajak untuk melihat setiap pengalaman-pengalaman kita. Dengan cara apa? Dengan cara pandang yang disampaikan oleh Alkitab. Kalau kita memperhatikan hidup kita, saudara, sebenarnya pengalaman-pengalaman hidup kita itu semua bebas nilai. Ya, artinya pengalaman-pengalaman itu ya seperti apa adanya. Tetapi pertanyaannya, mengapa ada satu yang menganggap pengalaman ini adalah pengalaman yang membahagiakan, yang lain menganggap pengalaman ini adalah pengalaman yang mengecewakan? Contohnya saja ketika kita melihat situasi pandemik ini, COVID-19 yang terjadi. Akan ada banyak reaksi, akan ada banyak cara pandang, akan ada banyak cara orang memaknai kenyataan hidup hari ini. Ada yang bersungut-sungut. Ada yang merasa bahwa hidup ini sudah tidak berharga. Ada yang merasa bahwa hidup ini mengecewakan. Ada yang melihat kenyataan hidup ini tidak membahagiakan. Namun juga ada di dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup itu, di dalam setiap perjalanan di masa pandemik ini, orang kemudian dapat berkata, terima kasih Tuhan. Orang bisa bersyukur. Orang bisa berkata, puji Tuhan. Saudara, pandemik ini adalah sebuah situasi yang memang tidak terduga. Kenyataan yang memang mengguncangkan manusia. Sebagai orang yang menjalani dan mengalami kehidupan, saya juga punya alasan untuk bisa berkata atau mungkin bisa memahami bahwa situasi pandemik ini mengecewakan. Tetapi saya juga harus jujur untuk berkata bahwa situasi pandemik ini bisa membuat saya itu merasakan kehadiran Tuhan. Bulan Mei lalu saya mengalami sakit karena COVID ini. Dalam 1 minggu saya oke-oke saja saturasi oksigennya. Tetapi masuk minggu kedua, saturasi saya drop. Lalu kemudian saya harus dilarikan ke rumah sakit dan saya harus bed rest, harus opname di rumah sakit selama kurang lebih 12 hari. Seorang teman saya yang anaknya dokter melihat hasil ronsen saya, paru-paru, dia berkata, wah mah ini Om Frans terlambat ini, karena sudah penuh, putih gitu. Ini terlambat, dan dia seorang dokter. Ya, teman saya yang sekaligus juga jemaat yang kami layani nangis, tapi dia tidak berani telepon saya. Dia tidak mau saya drop gitu ya. Tetapi kemudian setelah sekian hari, apa yang ia prediksikan
dan beberapa teman dokter lain prediksikan, ternyata tidak menjadi kenyataan. Sekalipun melewati waktu yang agak cukup lama, pada akhirnya Tuhan tolong saya. Memang situasinya pada waktu itu sangat mencekam, karena saya sangat sulit sekali bernafas. Mungkin rasanya mau mati seperti itu kali ya. Saya juga nggak tahu kondisinya seperti apa, tetapi saya sangat sulit bernafas. Menapakkan kaki langkah demi langkah itu sesuatu yang berat sekali. Hanya berjalan kurang lebih 2-3 meter, saya sudah tidak mampu. Karena berat sekali untuk melepas oksigen itu. Jadi ketika saya ke kamar mandi, kebetulan kamar mandinya berbeda dengan kamar tempat rumah sakit, karena pokoknya sudah dapat kamar aja sudah bersyukur gitu ya. Tidak ada yang di kamar mandi dalam, saya harus keluar. Dan ketika saya harus lepas oksigen itu, saya sangat sulit sekali untuk bernapas. Saya hanya berdoa, Tuhan jangan sampai saya batuk ketika saya di kamar mandi. Karena itu sesuatu yang sangat menyakitkan sekali. Lalu pada akhirnya setelah melewati 4 hari, keadaan membaik, dan kemudian puji Tuhan, kondisi paru-paru saya sungguh-sungguh bersih. Dan akhirnya saya boleh pulang. Saudara, pandemik itu pada akhirnya di satu sisi membuat saya dapat berkata, saya kecewa. Tetapi pada sisi lain, ketika saya diarahkan oleh firman Allah untuk melihat pengalaman-pengalaman yang Allah buat dalam hidup saya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Nah, artinya apa, saudara? Bahwa pengalaman yang kita lihat sebenarnya dalam hidup kita itu, sebenarnya adalah sebuah pengalaman yang perlu untuk kita maknai. Saudara bisa berkata pengalaman yang satu ini menjadi sebuah pengalaman yang membahagiakan, atau pengalaman yang lain ini pengalaman yang tidak membahagiakan, sangat tergantung bagaimana cara Anda memaknai hidup. Nah, cara Anda memaknai hidup akan menentukan apakah engkau bisa bersyukur atau tidak bersyukur. Ayat yang kita baca tadi itu mengingatkan kita, menolong kita, dan membawa umat untuk melihat apa yang Allah kerjakan. Ini kan sebuah nyanyian ya. Ini sebuah nyanyian agung. Jadi Mazmur 136 ini adalah sebuah nyanyian agung. Ketika umat diajak untuk berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Umat Tuhan diajak untuk melihat dengan satu cara pandang. Nah, untuk melihat dengan satu cara pandang bahwa apapun yang engkau jalani, bagaimanapun kehidupan yang engkau hadapi, engkau sedang berjalan di dalam sebuah karya Allah yang kasih setianya tidak akan pernah habis-habisnya. Bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik. Saudara akan lihat Mazmur 136 itu penuh dengan nyanyian itu. Dan selalu dilandasi oleh pernyataan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara, bersyukur itu adalah sebuah bentuk cara kita memaknai hidup ini. Dan ketika saudara mampu memaknai hidup dengan cara pandang Alkitab, bahwa hidup kita dipimpin oleh Allah, engkau sedang menciptakan sesuatu. Itu yang saya sebut, dengan menciptakan. Ketika engkau bisa memaknai hidupmu dalam cara pandang Allah, engkau sedang membentuk kehidupanmu. Orang bisa berkata, saya adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan, ketika saya sadar bahwa Allah ada di dalam hidup saya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak dapat bersyukur. Dia tidak akan bisa menerima hidupnya, dia tidak akan pernah bisa menerima kenyataan yang ia hadapi. Ya, walaupun mungkin kenyataan itu baik-baik saja, tetapi ketika hatinya tidak diarahkan kepada sebuah cara pandang yang diajarkan oleh firman Allah, bahwa Allah itu baik, dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena persoalan bersyukur itu persoalan cara pandang. Bagaimana orang memahami hidup? Nah, pertanyaannya cara pandang apa yang ada dalam diri kita? Alkitab ingin beritahu cara pandang yang benar adalah cara pandang
yang Allah sampaikan lewat firman-Nya. Bahwasanya Allah itu baik. Dan ketika kita sadar akan hal itu, apapun kenyataan hidup kita, kita dipimpin oleh cara pandang itu. Dan ketika cara pandang itu memimpin kita, maka kita akan mampu memaknai setiap peristiwa yang ada dalam hidup kita. Dan setiap peristiwa yang kita maknai itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Siapakah kita? Siapakah aku, Tuhan? Dan ketika kita berkata Tuhan itu baik, maka kita akan berkata terima kasih Tuhan. Aku orang yang dikasih Tuhan. Aku orang yang dicintai Tuhan. Apapun keadaanku hari ini, aku percaya Tuhan mengasihi aku. Tapi berbeda ketika kita tidak melihat dengan cara pandang itu. Yang terjadi adalah, hidup ini tidak enak. Hidup ini kok susah. Kok saya ini seakan-akan teralienasi. Saya orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang tidak peduli dengan saya. Mengapa kita bisa berkata begitu? Karena kita punya cara pandang yang lain. Fakta, pengalaman kita maknai dengan cara pandang kemanusiaan kita semata. Pada akhirnya, kita tidak akan pernah dapat bersyukur. Alasan untuk dapat bersyukur sebagaimana yang diajarkan oleh firman Allah tadi. Nah, yang menolong kita mampu menciptakan kehidupan kita ini, yang menolong kita memaknai setiap perjalanan kehidupan kita ini, dibangun atas dua hal ya, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saya akan masuk dalam slide saya yang kedua. Yang pertama, saudara, mengapa kita harus bersyukur? Dan perlu membangun sikap syukur kita kepada Allah sebagai modal kehidupan kita setiap hari. Yang pertama dikatakan di sini bahwa bersyukur adalah sebuah sikap hidup yang lahir dari ingatan atas kebaikan Allah di dalam karyanya. Bersyukur adalah sikap hidup yang lahir dari ingatan atas kebaikan Allah dalam karya-karyanya. Kalau Bapak Ibu membaca nanti Mazmur 136, satu perikop ini, maka minimal akan Bapak Ibu temukan dua hal penting. Yang pertama itu tentang siapa Allah itu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kamu bisa bersyukur karena kebaikan Allah. Mengapa? Karena di dalam kebaikan Allah, kita melihat karakter Allah yang baik itu. Kita dapat bersyukur kepada Allah sebab di dalam kualitas kebaikan Allah yang dikatakan Mazmur tadi itu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Karena di dalam kebaikan Allah kita melihat karakter Allah dan nilai dari Allah itu sendiri. Yang sungguh-sungguh luar biasa. Ini yang mau terus diingat oleh Israel. Ini yang terus diingat oleh umat Allah. Ingatlah apa? Allah itu baik. Bersyukurlah. Untuk apa? Karena Allah itu baik. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang memberikan hidupnya. Dia Allah yang telah membangun perjanjiannya dengan engkau. Engkau bukan siapa-siapa. Engkau bukan sesuatu yang hebat. Tetapi Allah berkenan menyatakan dirinya. Ini kebaikan Tuhan. Ini luar biasanya Allah. Dan yang kemudian yang kedua dikatakan di dalam slide saya itu bahwa kebaikan Allah itu didasarkan karena ketersediaan Allah. Jadi yang pertama, alasan untuk bersyukur itu karena karakter dari Allah itu yang baik. Dan yang kedua, bahwa apa yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang memang sungguh-sungguh baik. Di dalam Mazmur 136, umat Allah ditunjukkan dua hal. Pertama, karya penciptaan. Dan kedua, pembebasan Allah atas Israel dari tanah Mesir. Ini adalah dua tesis penting bagi orang Israel. Ini adalah dua gagasan penting yang terus dipelihara dari keturunan sampai kepada keturunan. Allah itu Esa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan karya pembebasan Allah atas Israel
dari tanah Mesir. Dua hal ini adalah ide penting yang membawa Israel itu tetap kuat dalam menghadapi kehidupan. Saudara tahu, dan kalau saudara membaca sejarah Israel, itu pengalaman hidup mereka itu pengalaman yang penuh dengan situasi yang tidak baik. Ya, nanti saudara boleh baca dan melihat sejarah Israel. Pengalaman mereka itu pengalaman yang sangat-sangat menakutkan. Holocaust, pembunuhan, dikejar-kejar di mana-mana. Menjadi bangsa yang dihimpit oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi mengapa mereka berdiri? Mengapa mereka tetap kuat? Salah satu hal yang membuat Israel itu tetap kuat adalah karena mereka selalu mengingat kesetiaan Allah dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka hadapi hari ini tidak akan pernah membuat mereka kehilangan kekuatan. Sebab apa? Allah itu baik. Nah, ini kekuatan dari sebuah ingatan. Mereka diajak untuk terus bersyukur. Mengapa saya bersyukur? Allahmu baik. Mengapa saya harus bersyukur? Dia Allah yang setia. Kasih setianya, kebaikannya, dan apa yang ia buat selalu diingatkan terus. Kalau yang kita ingat dalam hidup kita itu kebaikan Tuhan, saudara tidak akan pernah punya alasan untuk tidak bersyukur. Kalau yang ada di dalam pikiran kita itu kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, saudara tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Dan ketika engkau mampu menerima segala sesuatu yang engkau alami hari ini, this is the power. Itulah kekuatan paling besar dalam hidup hari ini. Jadi tidak salah ketika saudara bersama jemaat, Bapak Gembala memilih tema ini. Ini adalah tema yang powerful. Ini tema yang begitu luar biasa. Yang tidak hanya membuat engkau kuat, tetapi mampu menerobos tantangan di masa pandemik ini. Ketika kita selalu bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, kita diajak untuk mengingat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Nah, inilah dasar mengapa kita bersyukur. Sebab Ia baik. Mengapa Ia baik? Karena Ia adalah memang karakter yang baik. Ketika Dia menciptakan segala sesuatu, Dia sediakan sesuatunya untuk kita. Dan ketika Ia membebaskan Israel, Ia menunjukkan hatinya bagi umatnya. Tidak ada alasan untuk kita berkata Tuhan tidak baik. Dan ini yang selalu diperdengarkan. Ini yang selalu dibawa. Ini yang selalu disampaikan kepada umat. Agar mereka tahu Tuhan itu baik. Bersyukurlah. Nah, alasan yang kedua, saudara, adalah tentang mengapa kita bersyukur. Karena kitab suci mengingatkan bahwa kebaikan Allah datang dari kesetiaannya. Dari kekal sampai kekal. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 136 tadi. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kitab suci mengingatkan kita untuk menunjukkan apa yang menjadi alasan kita bersyukur. Ia katakan bahwa engkau harus bersyukur. Sebab kasih setia Allahmu unconditional. Bukan sesuatu yang hanya musiman. Bukan sesuatu yang hanya datang ya seminggu sekali, setelah itu hilang. Sebulan sekali, setelah itu lenyap. Setahun sekali, setelah itu. Atau kalau lagi mood, ya, kalau lagi moodnya bagus, Tuhan baik. Kalau lagi tidak mood, ya Tuhan tidak baik. No. Tuhan katakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini yang kemudian mau diingatkan. Oh, mengapa saya harus bersyukur? Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, ketika ayat ini disampaikan, ketika pujian ini disampaikan, apakah kemudian Israel lalu seakan-akan mengatakan bahwa hidupnya oke-oke saja? No, tidak. Tetapi ia ingin katakan, di dalam setiap pengalaman hidup yang turun naik, up and down, di balik semua itu, kesetiaan Allah lah yang mendasarinya. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah dikatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, tidak dapat menyelami apa
yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Tetapi di balik segala kondisi yang up and down dalam hidup kita, pemazmur ingin katakan, kasih setia Allah kekal untuk selama-lamanya. Nah, cuman ada catatan yang perlu diingat di sini. Kesetiaan Allah yang kekal tidak pernah menghalangi pendisiplinannya. Nah ini ya, tidak pernah menghalangi pendisiplinan Allah. Justru karena Allah penuh dengan kasih setia, Dia akan selalu mendisiplinkan anak-anaknya jika anak-anaknya itu tidak taat. Saya bacakan Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menjemunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Allah bisa murka, tapi murkanya Allah adalah bentuk kesetiaan Allah untuk membimbing kehidupan kita. Di dalam kesetiaan Allah ada pendisiplinannya. Di dalam kesetiaan Allah ada upaya untuk terus membangun. Nah, saudara, kesetiaan Allah yang tetap untuk selama-lamanya inilah yang kemudian menjadi sandaran kita untuk bersyukur. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan yang misalnya agak nakal-nakal sedikit gitu ya, agak ngaco-ngaco dikit, Tuhan akan disiplinkan. Nggak boleh ke situ. Ya. Mungkin Tuhan akan jewer kita sedikit. It's okay. Itu sebagai bentuk cinta. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kalau Anda mengasihi anakmu, saya yakin engkau akan disiplinkan anakmu. Bukan untuk menghancurkannya, bukan untuk menghukumnya, bukan untuk menganiayanya, tapi karena engkau mempersiapkan masa depan yang sungguh-sungguh baik bagi kehidupannya. Cintamu yang lebih besar menghalangimu untuk memanjakannya. Cintamu yang besar justru mempersiapkannya untuk dapat melihat sesuatu. Walaupun hari ini engkau menangis ketika engkau habis jewer dia, mungkin kau nangis. Aduh, aku sudah melukainya, aku sudah melukai hatinya, aku sudah membuat dia. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua gitu ya, setelah kita melakukan pendisiplinan, kita kasihan, kita berkata, aduh sorry. Mungkin hatimu terluka. Mungkin kamu menganggap papa mama nggak baik. Tetapi apapun yang kau pikirkan, papa mama tetap mengasihimu, tetap mencintaimu. Itulah Bapa kita di surga. Mengapa ia baik? Karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Inilah dasar mengapa kita harus bersyukur. Jadi ketika umat diajak bersyukur, ada dua hal yang dilihat. Pertama, kebaikan Allah. Dan yang kedua itu adalah karena kesetiaan Allah. Ini dua hal yang menyebut dan membuat mengapa Allah kita disebut Allah perjanjian. Apa yang ia lakukan kepada Abraham, itu diteruskan kepada perjanjian, kepada umatnya. Perjanjian ini tidak pernah akan hilang. Makanya Alkitab kita juga disebut perjanjian. Alkitab perjanjian. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama ini bukan berarti lalu udah nggak laku, bukan begitu. Ini makanya salah satu dosen saya bilang, saya nggak suka pakai istilah perjanjian lama. Dia bilang, ini perjanjian pertama, ini perjanjian kedua. Karena Alkitab kita adalah satu keutuhan. Ya, apa yang ia mulai itu yang akan ia genapkan gitu ya. Apa yang ia mulai itu yang ia teruskan. Allah kita adalah Allah yang baik dan kebaikannya adalah didasarkan pada kesetiaannya. Nah, saya akan sampai kepada poin yang terakhir, poin yang ketiga. Apa sih sebenarnya kekuatan dari bersyukur itu? Kekuatan yang lahir dari sikap bersyukur itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, saudara, ketika kita membangun sebuah kehidupan yang penuh dengan syukur, maka sikap syukur yang datang dari pengakuan atas karya Allah dalam hidup kita itu akan menolong kita untuk tetap optimis menjalani hidup kita. Sebab Allah yang bersama dengan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Orang yang bersyukur akan selalu optimis. Karena rasa bersyukurnya itu bukan sebuah sikap tanpa dasar. Saya bersyukur. Kenapa? Saya
Bersyukur karena Allahku baik. Allahku setia kepadaku. Dan kalau aku belum bisa melihat kebaikannya sekarang, bukan berarti bahwa aku tidak akan dapat merasakan kesetiaannya. Tetapi aku belum mungkin melihat, karena mataku terbatas untuk melihat. Seperti yang saya katakan tadi, pengkhotbah katakan. Allah itu mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Kolose 3 ayat 11. Tapi ayat sambungannya itu, tetapi manusia tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang kita lihat ini, apa yang kita lihat sekarang, ya kita tidak bisa melihat 1 jam ke depan, kita tidak bisa tahu 2 jam, 10 jam, 1 tahun ke depan. Tetapi firman Allah di dalam jaminan kasih setianya menolong kita percaya, apapun yang kuhadapi hari ini, aku percaya Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Dan ketika ingatan ini terus dibangun, dan kita membangun sikap bersyukur, maka mata kita terbatas, tetapi iman kita akan menerobos seluruh tantangan-tantangan kehidupan kita. Itulah sebabnya iman disebut sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bukti loh, tapi belum dilihat. Nah ini kan paradoks, tetapi inilah iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Mata kita terbatas, tapi iman kita menerobos apa yang terbatas itu. Makanya benar tadi dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itu dimulai dari sikap bersyukur. Nah, ketika kita mulai hari dengan tidak optimis, yang terjadi itu hilang semua daya kita, hilang semua energi kita, hilang semua power kita. Kenapa? Belum-belum kita udah kesel, belum-belum kita udah menyerah, belum-belum kita sudah bersungut-sungut. Hilang semua power kita, hilang semua kekuatan kita, hilang semua daya kita. Tetapi ketika kita membangun hari, kita berkata terima kasih Tuhan. Melangkah, terima kasih Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu, terima kasih Tuhan. Akan melahirkan sikap optimis dan menolong kita untuk kuat menjalani hidup. Nah, seorang guru spiritual, Joe Vitale misalnya, ya. Kalau saudara suka baca buku The Secret, ya, misalnya mengatakan bahwa setiap syukur itu mengundang semesta untuk menghadirkan kebaikannya. Orang di luar Alkitab saja sudah melihat kekuatan dari bersyukur itu. Alkitab jauh, sekian ribu tahun sudah mengatakan bersyukurlah. Dan di dalam ayat yang lain, Paulus katakan, bersyukurlah senantiasa. Mengapa? Di dalamnya ada power. Di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Yang akan menolong kita untuk tetap optimis. Sebab yang memimpin kita adalah Allah yang kasih setianya selama-lamanya. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan tidak pernah berubah, maka kasih setianya pada kita pun tidak akan pernah berubah. Yang kedua, bersyukur akan menolong kita untuk tetap hidup di dalam keyakinan yang benar, sesuai firman Allah. Ketika Anda tanpa terus bersyukur, meyakini kebaikan dan kesetiaan Allah, Anda akan menjadi pribadi yang tidak akan pernah tergoyahkan dalam melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Firman Tuhan akan menjadi bagian di dalam hatimu. Karena engkau tahu bahwa apa yang engkau pilih hari ini, bahwa apa yang engkau jalani dengan syukur hari ini, adalah sesuatu yang baik. Dan engkau tidak akan bisa digoyah. Dalam situasi pandemik yang serba sulit hari ini, banyak tawaran. Ketika orang menghadapi situasi hidup, banyak tawaran jalan pintas, banyak godaan, banyak hal-hal untuk mempermudah. Dan persoalannya adalah seringkali jalan-jalan itu, tawaran-tawaran seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal yang mudah itu. Karena pandemik ini sudah menjadi sebuah hal yang berpengaruh kepada seluruh dimensi hidup, aspek politik, sosioekonomi, semuanya, keamanan, semua.
dan semuanya rusak, semuanya terganggu, bisnis terganggu, usaha terganggu. Di dalam situasi seperti ini, kadang-kadang muncul tawaran-tawaran, muncul ajakan-ajakan untuk mengambil jalan pintas. Sikap bersyukurmu akan menolong engkau untuk tetap berpegang pada firman Allah. Karena engkau tahu yang memimpinmu adalah Allah yang baik. Yang memimpinmu adalah Allah yang setia. Kalau hari ini engkau belum melihat karyanya, bukan berarti Allah tidak melakukannya. Dia tahu kapan dia harus mengerjakan yang terbaik bagi kita. Dia tahu kapan dia harus membuat yang terbaik bagi kita. Yang ditunggu oleh Allah adalah, engkau siap bergerak bersama dengan aku atau tidak? Apakah engkau siap berjalan bersama dengan aku dengan rasa syukurmu? Tuhan tidak akan pernah memaksa saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kerelaan saudara untuk hidup dalam sikap bersyukur. Sikap bersyukurmu akan menolong engkau untuk tetap dapat hidup dalam firman-Nya. Dan yang terakhir, bersyukur akan menjadi cara bagaimana kita bersaksi dan memberkati orang lain. Ketika hidupmu bersyukur, dan hidupmu limpah dengan syukur, setiap engkau menghadapi kenyataan engkau bersyukur, engkau mampu menerima bahkan hal-hal yang mungkin orang lain lihat buruk dalam hidupmu, engkau sudah menjadi saksi dan membuat orang lain terberkati atas apa yang engkau lakukan. Kenapa? Karena mungkin banyak orang lain menghadapi kenyataan hidup sepertimu, menghadapi kenyataan hidup yang sulit seperti apa yang kau hadapi, namun mereka kemudian tidak dapat melawannya. Mereka kalah oleh situasi itu. Mereka gagal oleh situasi itu. Mereka menghakimi hidupnya. Mereka berkata, Tuhan tidak baik kepada saya. Tuhan tinggalkan saya dan semuanya. Tetapi ketika engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan buat apa saja yang engkau sudah buat bagiku hari ini. Apa saja yang sudah engkau kerjakan bagiku hari ini. Saudara sudah menguatkan orang lain dengan sikap bersyukurmu. Saudara sudah menjadi saksi bagi orang lain dengan sikap bersyukurmu. Saudara sedang menginspirasi orang untuk tetap kuat menghadapi hidup hari ini. Karena itu tetaplah bersyukur. Pilihanmu untuk bersyukur yang dibangun di atas dasar kebaikan dan kesetiaan Allah bukanlah sesuatu yang sia-sia. Itu adalah modal terbesar, modal yang luar biasa, kekuatan yang sungguh-sungguh memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Bangunlah terus sikap bersyukur dalam hidup. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan di dalam dirimu, ketika engkau membangun sikap bersyukur, melihat segala sesuatu di dalam kacamata kebaikan dan kesetiaan Allah, yang membuat engkau selalu bersyukur, engkau sedang menciptakan hari-hari yang luar biasa di dalam hidupmu. Menciptakan hari-hari yang indah di dalam hidupmu. Menciptakan sebuah pemahaman bagi dirimu bahwa aku adalah orang yang dikasihi, dicintai Tuhan. Dia itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jalanilah hari ini, jadilah minggu ini, jalanilah tahun ini bersama dengan Tuhan. Apapun situasi hidupmu, yang perlu engkau ingat, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena itu, aku akan tetap bersyukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Kasih setiamu untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Aku sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur karena karya-karya Tuhan di dalam hidup kami. Sekalipun hari ini kami belum melihat apa yang kami harapkan, namun mata iman kami mampu menerobos segala karya besar yang Engkau sudah persiapkan bagi kami. Karena janji firman-Mu, ya dan amin. Itu yang terus Engkau ingatkan kepada umat-Mu. Dan hari ini Engkau ingatkan kepada kami, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Biarkanlah setiap firman yang sudah didengar, setiap firman yang sudah disampaikan, setiap pemberitaan yang sudah kami dengar, mampu menguatkan kami semua, mampu menolong jemaat-Mu,
baik mereka yang ada di GPD Brisbane maupun yang di Gold Coast, kami serahkan mereka semua. Engkau yang akan memberkati pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan mereka semua. Tuhan kiranya yang tolong, taruh firman-Mu dalam hati kami, taruh firman-Mu dalam hidup kami. Biarkanlah kami tetap meyakini kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga setiap hari yang kami dapat lakukan adalah bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Biarkanlah itu bekerja dalam hati kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.